Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampaknya menarik uang seperti magnet, sementara yang lain berjuang sepanjang hidup mereka hanya untuk membayar tagihan? Tahukah Anda apa yang benar-benar memisahkan mereka yang hidup dalam kelimpahan dari mereka yang hidup dalam kekurangan? Bukan bakat, bukan pendidikan, bahkan bukan keberuntungan. Selama beberapa dekade, saya telah berkeliling dunia, bekerja dengan ribuan orang, dan saya menemukan sesuatu yang menarik. Kekayaan tidak dimulai di bank, tidak dimulai di tempat kerja, tidak dimulai dengan investasi. Kekayaan dimulai di sini, tepat di sini, di dalam pikiran Anda. Lebih khusus lagi, dimulai dengan sebuah keputusan. Lihat, kebanyakan orang tidak pernah membuat keputusan yang sebenarnya tentang kekayaan mereka. Mereka ingin memiliki lebih banyak uang. Mereka berharap suatu hari menjadi kaya. Mereka bahkan membuat rencana sesekali. Tetapi mereka tidak pernah membuat keputusan definitif itu, komitmen teguh yang mengubah segalanya. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang akan benar-benar mengubah perspektif Anda tentang uang dan kemakmuran. Saya akan berbagi dengan Anda proses yang sama yang saya gunakan untuk mengubah kehidupan finansial saya sendiri dan yang telah saya ajarkan kepada tak terhitung banyaknya orang di seluruh dunia. Ini bukan trik cepat atau formula ajaib. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara Anda berhubungan dengan kekayaan. Dan sebelum Anda berpikir, ini tidak akan berhasil untuk saya ingin Anda memahami sesuatu yang penting. Kekayaan beroperasi menurut hukum, sama seperti gravitasi atau listrik. Ketika Anda memahami hukum-hukum ini dan menyelaraskan keputusan mental Anda dengan mereka, kekayaan menjadi tidak hanya mungkin tetapi tak terelakkan. Ada perbedaan yang sangat besar antara keinginan untuk menjadi kaya dan keputusan untuk menjadi kaya. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak kebebasan finansial, lebih banyak kelimpahan. Tetapi keinginan seperti awan yang berlalu, mereka muncul, melayang sebentar, dan kemudian menghilang tanpa meninggalkan apapun. Sebuah keputusan di sisi lain seperti menggores garis di tanah. Ini adalah momen ketika Anda berkata, dari titik ini ke depan, inilah jalan yang saya ikuti, tidak peduli apa yang terjadi. Ini adalah komitmen total, tanpa rencana B, tanpa pintu belakang. Ketika Anda benar-benar membuat keputusan tentang kekayaan Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi di otak Anda. Ilmu saraf modern menunjukkan kepada kita bahwa keputusan yang kuat secara harfiah mengkonfigurasi ulang sirkuit saraf Anda. Otak Anda mulai menyaring informasi secara berbeda. Peluang yang selalu ada di sana, tetapi yang tidak pernah Anda perhatikan, tiba-tiba menjadi terlihat. Studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa orang yang membuat keputusan pasti tentang tujuan mereka memiliki kemungkinan 300% lebih besar untuk mencapainya daripada mereka yang membiarkan pilihan mereka tetap terbuka. 300%. Ini bukan perbedaan kecil. Ini adalah transformasi lengkap dalam probabilitas. Tetapi inilah masalahnya, kebanyakan orang takut membuat keputusan ini. Mereka takut akan komitmen. Mereka berpikir, bagaimana jika saya memutuskan untuk menjadi kaya dan gagal? Bagaimana jika itu tidak berhasil untuk saya? Ketakutan ini membuat mereka terjebak dalam limbo abadi, menginginkan kekayaan, tetapi tidak pernah benar-benar memutuskan untuk mencapainya. Izinkan saya menceritakan sesuatu yang telah saya amati dalam ribuan seminar. Ketika seseorang benar-benar membuat keputusan tentang kekayaan mereka, ada perubahan yang terlihat pada diri mereka. Postur mereka berubah, nada suara mereka berubah, bahkan mata mereka berubah. Seolah-olah ada cahaya yang menyala di dalam. Pernahkah Anda mengalaminya? Pernahkah Anda membuat keputusan yang begitu teguh sehingga tidak ada jalan kembali? Mungkin bukan tentang uang, tetapi tentang area lain dalam hidup Anda. Ingat bagaimana rasanya. Perasaan kejelasan, tujuan, arah itulah yang terjadi ketika Anda membuat keputusan yang sebenarnya tentang kekayaan Anda. Inilah latihan yang ingin saya lakukan. Ambil selembar kertas dan tulis di bagian atas. Keputusan finansial saya. Di bawahnya tuliskan dengan tepat apa yang Anda putuskan tentang kehidupan finansial Anda. Bukan apa yang Anda harapkan, bukan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda putuskan.
jadilah spesifik, jadilah jelas, dan yang paling penting, jadilah definitif. Ketika Anda selesai, tanda tangani, dan beri tanggal pada kertas tersebut. Ini adalah kontrak dengan diri Anda sendiri. Inilah saat Anda menggambar garis di tanah itu dan berkata, mulai sekarang inilah jalan saya. Banyak orang berkata kepada saya, Bob, saya sudah mencoba ini sebelumnya. Saya sudah membuat keputusan tentang uang dan tidak ada yang berubah. Tetapi ketika saya menggali lebih dalam, saya menemukan bahwa mereka tidak pernah benar-benar memutuskan. Mereka hanya mengekspresikan keinginan yang lebih kuat. Keputusan yang sebenarnya mengubah perilaku Anda segera. Ini mengubah pertanyaan yang Anda ajukan. Ini mengubah tindakan yang Anda ambil. Ini mengubah orang-orang yang Anda kaitkan. Pikirkan tentang seseorang yang memutuskan untuk berhenti merokok. Bukan seseorang yang mencoba berhenti, tetapi seseorang yang benar-benar memutuskan. Perbedaannya jelas, bukan? Orang yang mencoba masih menyimpan rokok di dekatnya hanya untuk berjaga-jaga. Orang yang memutuskan membuang semua rokok, mengubah rutinitas mereka, dan menjauh dari situasi yang memicu keinginan untuk merokok. Prinsip yang sama berlaku untuk kekayaan Anda. Ketika Anda benar-benar memutuskan untuk menjadi kaya, Anda berhenti menghabiskan waktu untuk aktivitas yang tidak menghasilkan nilai. Anda berhenti bergaul dengan orang-orang yang memiliki mentalitas kekurangan. Anda berhenti mengonsumsi informasi yang memperkuat batasan finansial. Napoleon Hill, setelah mempelajari 500 orang terkaya di Amerika selama 20 tahun, menyimpulkan bahwa keputusan definitif adalah faktor umum di antara mereka semua. Bukan bakat luar biasa, bukan keberuntungan luar biasa. Itu adalah kemampuan untuk membuat keputusan dan tetap berpegang pada keputusan itu sampai tujuan tercapai. Jadi, pertanyaan yang saya tinggalkan untuk Anda adalah, apakah Anda telah membuat keputusan yang sebenarnya tentang kekayaan Anda atau hanya mengekspresikan keinginan yang lebih kuat? Perbedaan antara keduanya akan menentukan takdir finansial Anda. Sekarang setelah kita memahami kekuatan keputusan mental, kita perlu berbicara tentang sesuatu yang sama pentingnya, getaran kemakmuran. Lihat, segala sesuatu di alam semesta adalah energi yang bergetar pada frekuensi yang berbeda. Pikiran Anda, emosi Anda, keyakinan Anda, semua ini memancarkan getaran tertentu. Hukum getaran adalah hukum utama. Hukum tarik-menarik yang dikenal banyak orang adalah sekunder. Anda hanya dapat menarik ke dalam hidup Anda apa yang selaras dengan getaran Anda. Itulah mengapa banyak orang dapat membuat keputusan untuk menjadi kaya, tetapi terus menarik kekurangan, karena getaran mereka masih disetel ke frekuensi kemiskinan. Pikirkan ini seperti radio. Anda dapat memutuskan bahwa Anda ingin mendengarkan stasiun tertentu, tetapi jika dial disetel ke frekuensi lain, keputusan Anda tidak penting. Anda perlu menyesuaikan dial, getaran Anda, untuk menerima apa yang Anda inginkan. Bagaimana Anda mengidentifikasi getaran finansial Anda saat ini? Sederhana, amati hasil Anda. Rekening bank Anda adalah cerminan sempurna dari getaran Anda dalam kaitannya dengan uang. Jika Anda tidak puas dengan apa yang Anda lihat, jangan khawatir, Anda dapat mengubah getaran Anda. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa keadaan emosional kita secara langsung memengaruhi keputusan finansial kita. Ketika kita berada dalam keadaan kekurangan, ketakutan, atau kecemasan tentang uang, kita membuat keputusan yang melanggengkan keadaan yang sama. Ini adalah lingkaran setan. Tetapi inilah kabar baiknya. Anda dapat memprogram ulang getaran finansial Anda secara sadar. Dan itu dimulai dengan pikiran kebiasaan Anda tentang uang. Apa kata-kata pertama yang muncul di pikiran Anda ketika Anda memikirkan uang? Sulit didapat, tidak pernah cukup, pernah, yang kaya semakin kaya. Pikiran-pikiran ini seperti perintah untuk alam semesta. Mereka mendefinisikan getaran Anda dan akibatnya hasil Anda. Banyak orang mencoba bertindak seolah-olah mereka kaya sebelum menyesuaikan getaran mereka. Mereka membeli mobil mahal dengan cicilan yang hampir tidak mampu mereka bayar. Mereka mengenakan pakaian bermerek yang dibiayai dengan kartu kredit. Ini bukan bergetar dalam kemakmuran. Ini hanya berpura-pura secara eksternal, sementara secara internal mereka terus bergetar dalam kekurangan. Getaran kemakmuran yang sebenarnya dimulai dengan rasa syukur.
atas uang yang sudah Anda miliki. Kedengarannya kontradiktif, bukan? Bagaimana saya bisa bersyukur atas sesuatu yang tidak saya miliki cukup? Tetapi itulah tepatnya mengapa ini berhasil. Rasa syukur adalah salah satu getaran tertinggi yang dapat kita pancarkan. Cobalah ini, setiap kali Anda menerima jumlah uang berapapun, baik itu gaji Anda, pengembalian dana, bahkan koin yang ditemukan di jalan, berhentilah sejenak dan rasakan rasa syukur yang tulus. Jangan hanya mengatakan terima kasih secara mekanis, tetapi benar-benar rasakan rasa syukur di tubuh Anda. Praktik sederhana ini mulai mengkonfigurasi ulang getaran Anda dalam kaitannya dengan uang. Aspek penting lain dari getaran kemakmuran adalah bagaimana Anda berbicara tentang uang. Banyak orang memiliki kebiasaan mengatakan hal-hal seperti, "Saya tidak mampu membayar itu. Itu terlalu mahal untuk saya. Uang tidak tumbuh di pohon." Masing-masing pernyataan ini memperkuat getaran kekurangan. Sebaliknya, mulailah menggunakan frasa seperti, "Bagaimana saya bisa membayar untuk ini? Saya memilih untuk menginvestasikan uang saya dalam hal lain sekarang. Uang mengalir terus-menerus ke dalam hidup saya." Perbedaannya mungkin tampak semantik, tetapi getaran yang dipancarkan frasa-frasa ini benar-benar berbeda. Sebuah studi yang dilakukan oleh Institut Penelitian HeartMath menunjukkan bahwa medan elektromagnetik kita, secara harfiah getaran kita, dapat diukur hingga 3 meter di luar tubuh kita. Ini berarti getaran Anda tentang uang tidak hanya memengaruhi pikiran dan keputusan Anda sendiri, tetapi juga memengaruhi medan di sekitar Anda. Jika Anda dapat melihat getaran yang Anda pancarkan tentang uang, apakah Anda akan bangga atau malu? Ini adalah pertanyaan kuat untuk direnungkan. Ingat, Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang Anda adalah. Jika Anda ingin menarik kemakmuran, Anda perlu menjadi kemakmuran dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Getaran Anda harus konsisten dengan apa yang ingin Anda tarik. Dan inilah sesuatu yang tidak dipahami banyak orang. Getaran finansial Anda tidak hanya tentang bagaimana Anda berpikir tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda sendiri. Jika Anda tidak merasa layak mendapatkan kekayaan, jika dalam hati Anda percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkan kelimpahan, itulah yang akan menjadi getaran dominan Anda. Bekerjalah terlebih dahulu pada citra diri Anda. Lihatlah diri Anda sebagai seseorang yang secara alami menarik dan menghasilkan kekayaan. Visualisasikan diri Anda membuat keputusan finansial yang bijak dengan mudah dan percaya diri. Rasakan sensasi memiliki lebih dari cukup untuk hidup dengan baik dan berbagi dengan murah hati. Ini bukan fantasi. Ini adalah pemrograman ulang getaran yang disengaja. Dan ketika getaran Anda berubah, hasil Anda pasti berubah. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh dan berbicara tentang bagaimana menciptakan paradigma kekayaan Anda. Paradigma adalah model mental, seperangkat keyakinan dan harapan yang membentuk bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana dunia merespons Anda. Dalam transkrip yang saya bagikan sebelumnya, saya berbicara tentang bagaimana menarik orang yang ideal ke dalam hidup Anda dengan menciptakan lingkaran dengan kualitas yang Anda inginkan. Mari kita terapkan prinsip yang sama untuk menciptakan paradigma kekayaan Anda. Ambil selembar kertas dan gambar lingkaran di tengah. Di dalam lingkaran itu tuliskan kekayaan saya. Sekarang gambarlah garis yang keluar dari lingkaran itu seperti sinar bintang. Di setiap garis, Anda akan menulis atribut spesifik dari kekayaan yang ingin Anda manifestasikan. Misalnya, satu garis bisa menjadi kebebasan finansial, kemampuan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kapan Anda inginkannya, tanpa khawatir tentang uang. Garis lain bisa menjadi pendapatan pasif, uang yang mengalir kepada Anda terlepas dari waktu atau upaya langsung Anda. Yang lain lagi bisa menjadi kemurahan hati, kemampuan untuk membantu orang lain dan memberikan dampak positif dengan kekayaan Anda. Teruslah menambahkan garis sampai Anda memiliki gambaran yang jelas dan lengkap tentang kekayaan yang ingin Anda ciptakan. Jangan batasi diri Anda pada aspek murni monitor. Sertakan bagaimana perasaan Anda, bagaimana Anda akan hidup, apa yang akan Anda lakukan dengan waktu Anda, bagaimana kekayaan Anda akan menguntungkan orang lain. Sekarang,
Inilah poin penting. Sama seperti dalam latihan untuk menarik orang yang ideal, Anda tidak boleh terpaku pada satu sumber kekayaan. Banyak orang membatasi kemakmuran mereka karena mereka terpaku pada satu cara menghasilkan uang, biasanya pekerjaan atau bisnis mereka saat ini. Ketika Anda terpaku pada satu sumber, Anda mencoba mengendalikan bagaimana dari kekayaan Anda, dan itu membatasi alam semesta. Sebaliknya, tetap fokus pada apa atribut kekayaan yang Anda inginkan dan izinkan alam semesta bekerja melalui berbagai saluran untuk membawanya kepada Anda. Izinkan saya berbagi sesuatu yang pribadi. Ketika saya memulai perjalanan transformasi finansial saya bekerja sebagai pemadam kebakaran dan menghasilkan 60 juta rupiah per tahun. Saya terjebak dalam paradigma yang membatasi tentang uang. Percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghasilkan lebih banyak adalah bekerja lebih banyak jam atau mendapatkan kenaikan gaji. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan saya pada konsep yang mengubah hidup saya. Dia menunjukkan kepada saya bahwa kekayaan tidak berasal dari apa yang Anda lakukan, tetapi dari apa yang Anda pikirkan. Dia menantang saya untuk menciptakan paradigma kekayaan baru, terlepas dari profesi atau keadaan saya saat ini. Saya melakukan persis latihan yang saya bagikan dengan Anda sekarang. Saya menciptakan lingkaran kekayaan saya dan mulai hidup secara mental dalam paradigma baru ini. Saya membayangkan seperti apa rasanya memiliki kelimpahan finansial. Saya membayangkan percakapan yang akan saya miliki, keputusan yang akan saya buat, sensasi kebebasan yang akan saya alami. Pada awalnya, kedengarannya konyol. Realitas eksternal saya masih menunjukkan slip gaji yang sederhana dan tagihan yang harus dibayar. Tetapi saya tetap setia pada paradigma internal baru saya. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Peluang yang tidak pernah saya perhatikan sebelumnya mulai muncul. Orang-orang yang dapat membantu saya maju secara finansial masuk ke dalam hidup saya. Ide-ide untuk menghasilkan kekayaan mulai muncul di pikiran saya. Dalam 1 tahun, pendapatan saya meningkat 10 kali lipat, bukan karena saya bekerja 10 kali lebih keras, tetapi karena paradigma kekayaan saya telah berubah secara fundamental. Studi ilmu saraf dari Universitas California menunjukkan bahwa ketika kita berulang kali memvisualisasikan hasil yang diinginkan, otak kita menciptakan koneksi saraf baru yang mempersiapkan kita untuk mengenali dan memanfaatkan peluang yang terkait dengan hasil tersebut. Ini seperti kita memprogram GPS mental kita untuk membawa kita menuju kekayaan. Banyak orang takut bermimpi terlalu besar. Mereka berpikir, saya tidak ingin kecewa, jadi saya akan menjaga harapan saya tetap rendah. Tetapi itu justru kebalikan dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Ketika Anda menjaga harapan Anda tetap rendah, Anda memprogram paradigma Anda untuk hasil yang biasa-biasa saja. Paradigma kekayaan Anda harus cukup besar untuk menginspirasi Anda, untuk membuat Anda bangun dari tempat tidur di pagi hari dengan antusiasme dan tujuan. Itu harus begitu jelas sehingga Anda dapat merasakan, menyentuh dan mengalami kekayaan itu dalam pikiran Anda bahkan sebelum Anda memanifestasikannya secara fisik. Dan inilah aspek penting lainnya. Anda harus hidup dalam paradigma ini secara mental setiap hari. Tidak cukup hanya menciptakan lingkaran kekayaan Anda dan kemudian menyimpannya di laci. Anda perlu mendiaminya secara teratur dalam imajinasi Anda. Luangkan waktu setiap hari untuk masuk secara mental ke dalam paradigma kekayaan Anda. Lihatlah diri Anda membuat keputusan finansial yang bijak. Bayangkan diri Anda menerima jumlah uang yang besar. Visualisasikan diri Anda menggunakan kekayaan Anda untuk menciptakan dampak positif. Rasakan rasa syukur atas kelimpahan itu seolah-olah itu sudah menjadi realitas Anda saat ini. Ingat, pikiran bawah sadar Anda tidak membedakan antara pengalaman yang dibayangkan dengan jelas dan pengalaman nyata. Ketika Anda berulang kali hidup dalam paradigma kekayaan Anda melalui visualisasi, Anda secara harfiah memprogram ulang pikiran Anda untuk memanifestasikannya. Sekarang kita sampai pada komponen terakhir dari formula kekayaan kita, tindakan yang selaras. Banyak orang berpikir bahwa begitu mereka membuat keputusan mental dan menciptakan paradigma kekayaan mereka,
Mereka harus segera keluar dan mulai melakukan sesuatu, bekerja lebih banyak jam, memulai bisnis sampingan, berinvestasi secara frenetik. Tetapi bukan begitu cara kekayaan sejati diciptakan. Tindakan yang selaras secara fundamental berbeda dari tindakan sibuk. Ini adalah perbedaan antara efektivitas dan efisiensi belaka. Tindakan yang selaras mengalir secara alami dari paradigma kekayaan baru Anda. Itu terasa mudah, terinspirasi, dan menyenangkan. Itu tidak terasa dipaksakan atau penuh perjuangan. Ketika Anda sepenuhnya selaras dengan paradigma kekayaan Anda secara intuitif tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Ini seperti sistem panduan internal yang mengarahkan Anda ke peluang dan tindakan yang paling kondusif untuk kemakmuran Anda. Misalnya, ketika saya mengubah paradigma kekayaan saya tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk berbicara di depan umum dan mengajarkan kepada orang lain prinsip-prinsip yang sama yang telah mengubah hidup saya. Ini bukan sesuatu yang saya rencanakan atau paksakan. Itu adalah aliran alami dari paradigma baru saya. Saya bertindak berdasarkan inspirasi itu, dan itu membuka tingkat kesuksesan finansial yang tidak pernah saya bayangkan. Di sisi lain, tindakan sibuk dimotivasi oleh rasa takut atau kekurangan. Ini terjadi ketika Anda berpikir, saya harus melakukan sesuatu apa saja hanya untuk menjadi kaya. Ini sering mengarah pada kelelahan, frustrasi, dan hasil yang tidak memuaskan. Jadi bagaimana Anda tahu apakah tindakan Anda selaras atau hanya sibuk? Perhatikan intuisi Anda. Tindakan yang selaras terasa benar, ringan, dan energik. Tindakan sibuk terasa berat, dipaksakan, dan melelahkan. Tanyakan pada diri Anda, apakah tindakan ini selaras dengan paradigma kekayaan saya? Apakah ini membuat saya merasa bersemangat dan terinspirasi? Jika jawabannya ya, lanjutkan. Jika tidak, berhenti. Hubungkan kembali dengan paradigma Anda dan tunggu sampai tindakan yang tepat menjadi jelas. Ingat, alam semesta selalu bekerja untuk Anda. Ketika Anda membuat keputusan yang jelas, menciptakan paradigma yang kuat, dan mengambil tindakan yang selaras, kekayaan akan mengalir ke dalam hidup Anda dengan kemudahan dan anggun. Ini bukan tentang perjuangan atau kerja keras. Ini tentang keselarasan dan izin. Jadi buatlah keputusan itu hari ini. Ciptakan paradigma kekayaan Anda. Dan kemudian ambil tindakan yang terinspirasi. Kelimpahan Anda menunggu Anda. Apa yang baru saja Anda dengar bukanlah sekadar informasi. Ini adalah undangan. Undangan untuk mengubah kehidupan finansial Anda. Seluruh kehidupan Anda pada tingkat yang mendalam. Ingat, langkah terpenting adalah keputusan awal itu. Apakah Anda siap untuk membuat keputusan itu? Apakah Anda siap untuk membuka kekuatan yang ada di dalam diri Anda? Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Sebenarnya ini baru permulaan. Video berikutnya yang Anda lihat di layar akan membantu Anda memperdalam pengetahuan ini lebih jauh, membawa Anda satu langkah lebih tinggi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, membantu Anda menjadi 1% lebih baik dari yang Anda sekarang. Saya berterima kasih Anda telah meluangkan waktu bersama saya, dan saya akan menunggu Anda di video berikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama.